Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini banyak nih. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ilmu ya tentang bagaimana sih menjadi konten kreator, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi atau gadget yang kita eh, kita bawa di setiap saat. Ya, perkenalkan saya Sujud Heri yang saat ini juga bergerak di banyak bidang. Oke, sebelum ke materi, ini saya izin untuk share screen. Ya, ini saya mohon izin bisa di mute. Oke. Baik, ini saya izin share screen untuk menyampaikan apa sih harmoni itu. Baik. Oke. Pak Kris bisa dibantu untuk bisa share screen, Pak Kris? Iya Pak, sebentar Pak. Ya, baik. Hmm. Oke Ya, Pak, baik. Ya, push. baik. Ya, ya mohon izin. Nah, ini oke. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat ya, teman-teman ya. Nah, ini kita kita itu di Harmoni, yaitu kita itu berawal dari komunitas dosen sekalian pelaku industri, di mana kita juga mengembangkan banyak proyek, banyak aktivitas. Nah, di Harmoni itu kita ada tiga bidang. Yang bidang yang pertama itu kreatif learning, kreatif itu kita adalah ini bidangnya ya, bidangnya tiga divisi ya. Divisi tersebut menangani beberapa atau banyak bidang, ada kreatif, UI, infografik, graphic design, dan seterusnya. Dan di sini adalah kreatif learning di sini kita kerjasama dengan kampus, kemudian bukan kampus, tapi company dan kementerian. Yang artinya seringkali kita memberikan memberikan training kepada pihak kementerian dan kampus. Bidang-bidangnya sesuai dengan kebutuhan mereka dan tentunya dengan teknologi yang terbaru. Kemudian yang kedua yaitu creative project. Nah, creative project ini adalah bidang-bidang di mana kita sangat supporting mengenai apa yang menjadi kebutuhan industri. Ya, kita saat ini juga ini partner kita ada Pertamina, Miwon, GMT, kemudian ada Yuasa dan lainnya. Nah, ini bidang-bidang yang kita kerjakan proyeknya, kemudian company profile, kartun, animasi, kemudian di situ infografik, kemudian di situ ada eh, film situasi sitkom lah ya, itu kita memang menjadi core kita. Kemudian yang selanjutnya ini adalah creative partnership. Nah, creative partnership ini adalah bidang-bidang di mana kita juga kerjasama dengan berbagai sekolah ya. Ini di antaranya ITEC, kemudian kampus ini belum sempat kita update ya, beberapa SMA, SMK itu memang bekerjasama dengan kita untuk mengembangkan dunia kreatif multimedia yang terutama dengan teknologi yang kekinian. Nah, bidang-bidangnya sama sih ya, bidang-bidangnya sama seperti yang di sini, sama-sama persis. Cuman dari sisi partnership-nya atau kolaborasinya yang berbeda. Nah, kemudian di sore kali ini kita itu didukung oleh ITEC ya. ITEC itu adalah salah satu kampus di mana kampus yang memang bergerak di dunia teknologi kreatif, kemudian di situ juga eh, teknologi yang menjadi core mereka. Nah, ini kita di Harmoni di support oleh ITEC, kira-kira semacam itu. Nah, ini ITEC-nya, ini partnership ini kayak misalnya, nah ini websitenya, kita lagi, nah ini ITEC, ini yang, eh, nah ini membangun dunia broadcast, yang artinya ini kan satu hal yang sangat sangat bagus buat kita kerjasama dengan banyak industri dan kampus yang memang ke arah ke teknologi. Kemudian selanjutnya ini dari setelah ini kita coba, nah kalau di sayanya sekarang coba, oke. Nah, sebentar saya stop saya dulu, saya cari di saya.
Nah, saat ini sambil apa ya? Ya, saat ini saya bergerak di dunia apa ya? Di dunia industri dan sekaligus juga pengajar. Ini coba saya share kembali. Oke, saya izin share kembali. Ya, oke. Nah, ini alhamdulillah saya juga 25 tahun bergerak di bidang edukasi, 23 tahun saya di Kompas Gramedia. Kemudian ini bidang-bidang yang menjadi passion kita ya. Passion dari AI, kemudian berbagai macam bidang, ya ini lewat cepat aja. Nah, ini klien yang sudah bekerja sama dengan kita, berbagai apa ya klien, kemudian pengalaman ya, ya kira-kira semacam itu cuma selembar aja lah pengalaman. Kemudian ini aktivitas training, kita juga ada di trainer agency Multimatics yang artinya memang kita tergabung dalam trainer baik internasional maupun nasional maupun internasional. Nah, oke. Baik. Nah, untuk selanjutnya saya stop saya dulu. Nah, nah ini nanti untuk mekanismenya adalah nanti di tengah sesi saya akan kirimkan di message tool itu ada namanya feedback form. Nah, feedback form itu adalah berisi tentang kita akan berikan soal, sedikit soal lah ya, yang tentunya teman-teman nanti akan kirimkan. Kemudian setelah kita data, itulah nanti akan menjadi dasar kita, teman-teman akan kita berikan sertifikat. Nah, kira-kira semacam itu. Jadi sertifikat kita berikan setelah teman-teman mengisi feedback form. Nah, kira-kira semacam itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, nanti sistemnya gini ya teman-teman. Sama ya teman-teman aja, sistemnya nanti silakan teman-teman apa ya bisa langsung di sementara bisa langsung ditulis di mana di hmm, di kolom chat. Tapi karena ini agak unik ya, agak uniknya itu adalah begini. Ini kita kan full menggunakan eh, full full menggunakan apa ya? Full menggunakan handphone. Jadi nanti layar handphone saya ini nanti akan muncul di monitor. Sehingga nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kira-kira semacam itu. Ya, baik. Saya mau izin untuk share screen dulu sebentar. Teman-teman, ini udah kelihatan layar handphone saya bisa diinfokan? Sudah Pak, sudah Oh, terlihat. baik. Oh, ya baik. Ya, saya close dulu. Ini saya disconnect dulu deh. Baik, kalau udah aman. Baik, ini sebelum kita praktik, kita akan ke teori dulu ya. Saya akan teori dulu. Baik, ini saya buka materinya dulu karena bagi saya sendiri ketika kita menyampaikan alangkah baiknya juga melalui teori dulu. Saya akan coba buka materinya. Oke, baik. Saya izin share screen kembali. Ya, baik. Ya. Apakah sudah terlihat ininya materinya? Mohon infokan. Sudah Pak. Oh, baik. Ya, baik. Mohon izin Pak Kris untuk menyampaikan kembali. Nah, ini menjadi konten kreator bermodalkan handphone. Nah, ini kan selama ini memang handphone ini masih banyak belum optimal di kitanya. Baik secara pemakaian, upload ataupun secara apa ya? Secara optimalisasi ini memang masih perlu didalamin lagi. Mengapa? Karena handphone ini adalah bisa jadi senjata kita. Baik secara apa ya harian atau memang senjata itu tajam atau enggak itu tergantung kita. Kalau misalnya kalau misalnya kita terlampau sering eh, melihat membaca handphone atau sekedar forward, maka handphone tersebut hanya sebagai alat, bukan senjata. Kira-kira semacam itu. Nah,
ini ada 3 gambar ya, sementara 3 gambar ya yang saya upload. Nah, ini kan memang akhirnya kita jadi apa ya, jadi kayak passion lah. Yang kita lihat langsung pikiran kita, wah jualan. Kita lihat, wah jualan. Kira-kira semacam itu. Nah, workshop ini dirancang khusus untuk mengembangkan keterampilan teknologi, sorry, menggunakan fotografi ya, sambil menjalani potensi sebagai konten kreator. Bagaimana tipsnya fotografi seperti apa? Nanti kita praktek ya. Tapi gini teman-teman, saya di Kompas itu memang sekarang banyak, bukan di Kompas saja ya. Beberapa teman saya fotografer itu memang banyak mengeluh. Mengapa mengeluh? Karena apa ya? Karena memang banyak yang akhirnya dari segi jualannya nggak bisa mahal, nggak bisa optimal. Kalah dengan yang namanya handphone. Handphone sekarang cenderung powerful. Nah, inilah yang menjadi apa ya, menjadi concern kita bahwa apa yang kita punya ini memang bisa menjadi senjata tajam. Tanda kutip ya, senjata tajam. Kemudian ini bagaimana untuk editing, fotografi melalui handphone, ini kan satu hal yang nanti akan kita share. Share kemudian di situ kita bisa langsung langsung jualan. Memang ada tahapan-tahapan yang tentunya menjadi lebih lebih apa ya, lebih detail. Susah nggak sih? Nggak susah. Yang susah itu kalau kita nggak punya niat, nah itu baru susah. Oke, nah langkahnya seperti apa nih? Oke, dasar-dasar fotografi, ini yang pertama ya, teknik dasar komposisi, pengambilan sudut gambar. Nah, sekarang, handphone sekarang itu cenderung nggak pinter pun udah langsung jadi pinter. Karena didukung teknologi, ini bukan hanya handphone yang murah, ya sorry, bukan handphone yang mahal ya, yang murah sekalipun itu memang sudah di dipersenjatai oleh apa ya, aplikasi yang memang bagus. Dan itu akhirnya menjadi satu hal yang sangat penting buat kita paham untuk itu, ya. Memanfaatkan apa potensi handphone, kamera, fitur handphone. Nah, ini juga standar handphone. Setiap handphone yang murah pun sekarang sudah bisa bisa menghasilkan kualitas tinggi. Editing foto, nah editing foto ini meningkatkan kualitas. Ini sudah pastinya begitu. Jadi kalau misalnya kita apa ya, mengirim gambar, oh sorry, mengirim foto nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan kita ingin menjual, nah itu memang harus diedit, harus dioptimalkan secara apa ya? Dioptimalkan secara teknologi, harus diedit memang. Editnya seperti apa? Nah, nanti kita akan ke sana. Strategi konten kreatif. Wah, ini penting nih teman-teman. Membangun konsep kreatif yang menarik untuk platform digital. Nah, ini akhirnya kayak misalnya teman-teman itu eh, mungkin ada yang suka suka kuliner ya. Nah, teman-teman di handphone karena memang sekarang udah bisa apa ya, menampung Google Drive ya. Konsep itu harus dimatangkan. Oh, saya akan kirim khusus untuk kuliner. Saya khusus untuk yang mungkin human. Nah, ini ternyata memang menjadi jualan yang sangat apa ya, prospektif ya. Kemudian pemasaran konsep, sorry, pemasaran konten. Nah, disinilah sebetulnya kita juga juga bagaimana kita memasarkan hasil potretan kita. Maksudnya begini, kita sambil diskusi ya, sambil diskusi. Jadi bisa enak. Di antara teman-teman yang hobinya atau suka mengisi status WA siapa? Atau sorry, jangan mengirim status WA. Ada nggak di antara yang teman-teman yang nggak memelihara status WA? Ada nggak? Ada yang oke, ya udah. Ini kira-kira. Nah, status WA itu very very important dan very very apa ya, powerful untuk kita jualan. Ini termasuk pemasaran ya, pemasaran konten di situ masuk. Mengapa? Karena media sosial sekarang ini banyak lapak-lapak free, lapak-lapak gratis, dan di situ kita tidak memanfaatkannya. Udah dikasih gratis dan kita nggak memanfaatkannya. Masa sih nunggu bayar baru kita respon? Kan sesuatu yang nggak yang sangat tidak wise lah, kira-kira gitu. Kemudian memahami kamera handphone Anda. Nah, nah, memahami kamera itu dalam artian begini. Sekarang di handphone sekarang sudah ada beberapa
eh, pemotretan, sorry, mode itu memang cenderung lebih apa ya, lebih variatif. Eh, Nah, jadi diupayakan kayak misalnya memahami kamera handphone itu kalau bisa ya memang kita juga apa ya, sering kita rawat, kita bersihkan, kemudian kita juga juga semakin sering mungkin ya teman-teman eh, dapat kiriman forward yang mungkin tidak penting langsung dibuang aja. Karena kita nggak sadar bahwa yang kita lakukan ini, pemeliharaan itu, seringkali handphone kok udah mulai lelet, buat motret aja lelet. Biasanya salah satunya ya, itu dari terlampau banyak konten. Yang konten yang memang ya kita harus rawat. Rawat itu apa? Ya nggak pakai ya buang. Nah, kok buang ya sudah, buang langsung di trash itu kan jadi lebih ringan. Ya, lensa bersih, nanti ya ini pastinya ya, cilik cahaya yang baik. Ini juga kita hindari mengenai apa ya, cahaya yang mungkin kecuali kalau misalnya nggak begitu terang tapi memang menjadi daya tarik. Misalnya apa? Misalnya yang paling sering itu menarik itu ada dua ya. Yang pastinya ya itu di saat cuaca cerah itu terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Ya kebetulan saya tinggal di Bintaro ya. Itu masih banyak lahan luas dan banyak lapangan itu kalau misalnya terutama pagi itu banyak pohon-pohon masih berkabut, sedikit berkabut dan ada cahaya. Itu kan satu hal yang sangat sangat apa ya? Sangat sangat seger lah buat jualan. Ya. Pilih sudut yang tepat. Nah, ini kira-kira nanti kita akan apa ya? Perlu untuk saya sampaikan dan praktiknya ini nanti bisa teman-teman lakukan sendiri. Gunakan komposisi yang baik. Nah, sepertiga ini bagaimana kita melakukan nanti kita akan praktekkan situ. Nah, ini teman-teman penting ini. Yang nomor 6, jangan gunakan zoom digital. Oke. Ini kira-kira silakan ada yang silakan mau komen. Kenapa nggak boleh? Bukan nggak boleh. Kita menghindari di zoom kira-kira kenapa ya? Kita sambil discuss nih teman-teman. Silakan. Boleh komen, silakan. Ini karena saya nggak ngelihat. Silakan, boleh komen? Oh, oh supaya detail foto tidak. Oh nih. Oh, pecah hasilnya. Oke. Nah, oke, baik. Ini ada Mas Ahmad. Oke, Mas Ahmad. Ini sebetulnya yang paling penting itu adalah bukan pecah fotonya, tetapi goyang. Hasilnya kurang tajam, ya. Mm-mm. Stabilisasi. Nah, ini boleh teman-teman menggunakan kayak misalnya sekarang kan stabilizer banyak ya. Tapi saya memang cenderung jarang ya. Bukannya apa-apa karena malas bawa-bawa aja sih. Nah, sehingga untuk menghindari semacam itu kita bisa menggunakan kita menghindari zoom. Itu cenderung aman. Fokus pada subjek utama. Nah, ini oke. Ini supaya lebih optimal nanti kita bisa langsung ke praktik. Oke. Edit dengan bijak. Nah, ini kan aplikasi, sekarang banyak aplikasi yang saya juga pergunakan saya bergerak di dunia kreatif di agensi ya. Yang saya gunakan di laptop sama sama persis yang saya gunakan di handphone, sama persis. Yaitu menggunakan Lightroom sama Lightroom ya. Nah, selanjutnya ini praktek, praktek dan praktek. Oke. Nah, ini satu hal yang sangat apa ya, sangat prinsip buat kita kalau mau jadi konten kreator ya harus jualan. Lah kalau jualan ya harus punya dagangan. Lah kalau punya dagangan ya harus praktek. Harus punya praktek harus sering motret. Lah kalau sering motret kita harus punya passion. Lah kalau passion seperti apa? Harus dipelihara. Nah, kira-kira gitu. Semua berunut. Kalau kita pengen jualan, apalagi pengen laku, saya pengen. Jadi gini teman-teman. Ini penting untuk jualan ya. Kita pikirannya jangan jangan nanti saya motret, nanti saya mau jual nggak laku. Bagaimana ya? Kita mikirnya itu negatif dulu. Bikin makanan dulu, motret dulu, baru kita 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 kepikiran laku atau enggak itu pikir nanti. Laku dan tidaknya itu bisa berawal dari ketika kita sering mengupload, mengupload kemudian ya men-share lah ya ke IG, ke mana? Ke IG, ke status WA terutama. Nah, teman-teman, ini status WA ini saya sampaikan juga, status WA itu minimal ada
Saya rata-rata per hari bisa 100 yang melihat, minim. 100 itu adalah calon penikmat dulu, calon penikmat dulu. Nah, calon penikmat itu berarti bisa berpotensi calon pembeli. Nah, kalau calon pembeli berarti ada kemungkinan membeli karya Anda. Nah, kira-kira gitu. Oke, selanjutnya lanjutkan. Nah, oke. Ini teman-teman, di sini yang perlu nanti akan perlu Anda install itu ada dua, Lightroom dan komponen Dreamtime. Nah, di antara teman-teman, saya nanya ya, kita discuss saja. Adakah yang belum menginstal Lightroom? Nggak mesti sekarang. Aku, Pak. Oh, oke, sip. Oke. Yang lainnya silakan. Silakan. Yang lain? Ada? Oh, saya sambil baca chat ya. Oh, oke, sip. Eka, Joni, Jenny, Jospin. Oke, sip. Ya, baik. Nah, Lightroom ini powerful banget, super powerful. Nah, kalau Companion, nah Companion ini adalah jualan kita. Nah, jualan kita ini eh, teman-teman teman-teman kalau misalnya ada nggak yang sudah pernah jualan foto? Nanya sih. Oh, 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 sebentar. Sebentar ya, mohon izin ada tamu sebentar, sebentar. Wah, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf ini kalau kadang ada tamu di depan sebentar. Ya, mohon izin. Baik, ini saya bacakan kembali, saya share screen kembali ya. Share screen kembali. Oke, ya baik. Sambil saya baca chat ya. Sudah di satu tab tapi belum laku. Kemudian Darwin belum pernah tapi kepingin jual hasil foto. Oke, sip. Baik. Nah, ini teman-teman sambil nanti boleh apa ya, boleh langsung di-download juga nggak masalah. Nah, companion ini, companion ini adalah uniknya gini. Uniknya adalah hasil foto kita, hasil jepretan, setelah kita olah, kita bisa kirimkan ke companion dan di situ kita kita yang diterima itu pakai bahasa Inggris ya. Nanti apa ketentuannya nanti kita akan praktek ke sana. Tapi kalau tidak diterima, itu mereka ngasih yang namanya alasan. Alasannya apa? Gambarnya kurang A, B, C, D. Kita kasih alasan. Dan di situ ketika kita perbaiki, kita kirim lagi dan mereka pasti welcome. Nah, kira-kira gitu. Ya, oke. Ini saya coba. Nah, oke. Go to action. Baik. Sip. Nah, oke, baik. Sekarang saya langsung ke praktik ke handphone. Oke, saya akan share dulu ke Smart View. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa langsung praktik melihat. Oh ya, sampai sini sebelum saya lanjutkan ada yang tanyakan teman-teman? Lanjut ya. Oke, nanti lo tanyakan bisa langsung. Oke. Oke, ini sudah terlihat di layar teman-teman handphone saya? Sudah, Pak. Sudah, Sip. Pak. Oke, mantap. Nah, ini handphone saya nih, ini saya geser-geser. Oke. Nah, ini galeri. Saya cenderung mengambilkan yang kamera. Oke, kamera. Nah, ini semua hasil jepretan ya. Saya nyaris semua apa ya? Saya suka memang memang belum sempat upload itu memang karena banyak aktivitas ya. Tapi ini harta karun banget nih teman-teman. Harta karun yang bisa teman-teman apa ya? Bisa kondisikan tentang kondisi sekitar kita. Nah, nah ini coba saya buka. Nah, ini saya di Bintaro. Ini belum kita olah macam-macam ya. Ini saya juga punya apa ya? Semua foto-foto di daerah Bintaro ini kan pasti juga teman-teman di lokasi sana juga pasti punya lah ya. Oke. Nah, ini kan saya juga nyaris semua coret-coret apa ya? Coret-coret gambar itu foto tuh
luar biasa banyak ya. Saya suka motret karya dan lain-lainnya. Baik. Nah, di sini saya coba ngambil, coba nih saya banyak banget yang mau saya punya. Oke, saya geser dulu. Oke. Nah, ini juga teman-teman di mejanya kalau ada belajar atau apapun atau mungkin lagi sekedar motret pensil, silakan dipotret tapi memang juga asal jepret. Nah, ini kan ini kan meja meja kerja saya sih, ya asal jepret aja ya. Baik. Ini standar kalau misalnya kita motret ya, salah satunya semacam ini. Memang paling bagus itu ketika kita motret fokus ada objek yang kita kita apa ya, yang kita sasar. Oke, pasti di teman-teman itu punya 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 apa ya, punya hasil potretan lah ya. Ini yang kebaca semacam itu, hasil potret ini masih standar. Kemudian rencananya kita akan ke Lightroom. Oke, Lightroom ya. Nah, ini Lightroom ini saya udah download Lightroom. Ini free juga. Dan ini saya edit. Oke. Nah, ini ini masih standar nih ya, teman-teman ini ya. Kemudian kalau misalnya kita bikin crop, kira-kira kenapa perlu kita crop kira-kira sorry. Oke, kita crop. Oke, ya kita crop. Oke. Nah, di sini teman-teman untuk foto seringkali untuk yang apa ya, di Instagram dijual di convenience itu rata-rata banyak yang memang versinya versi square jur sangkar ya. Oke. Nanti kalau saya terlampau cepat diingetin aja. Baik. Selanjutnya ini hasil dari apa ya, setelah kita crop, kemudian di sini ada namanya edit ya. Ini kalau kita auto, nah, agak agak sedikit tajam ya. Kemudian di sini ada light nih. Nah, light ini kita atur mau lebih terang dan lainnya bisa kita atur dari sini. Exposure-nya mau seberapa nih? Mau lebih gelap, mau lebih terang, tinggal tinggal kita sering-sering main-main apa ya? Main-main pengaturan semacam itu. Ada ketentuannya nggak sih? Nggak ada. Apakah harus harus -1? Enggak juga. Ini tergantung tergantung apa ya? Tergantung keinginan kita. Nah, kira-kira ini kalau kontras, ya tentunya kontras itu cenderung dia agak lebih kalau misalnya ada gelap terangnya dia ini kontras banget ya. Nah, memang ini yang kalau nol, nol ya misalnya ya, nol atau seberapapun itu cenderung apa ya, cenderung normal sih. Biasanya sering kita mainkan adalah di exposure. Kalau highlight, nah highlight itu memang sedikit apa ya, sentuhan agak sedikit muncul di apa lightingnya. Kalau shadow, nah shadow hampir sama sih. Nanti teman-teman bisa cek cek sendiri. Nah, white-nya banyak menggantung warna white. Kalau kalau yang paling sering dipakai itu tiga di atas nih teman-teman. Exposure, kontras dan highlight. Oke. Yang black juga sebetulnya juga ya enggak bisa dipakai, tapi yang paling sering itu ada di sini. Exposure, kontras sama highlight. Kemudian selanjutnya kita ke color. Color ini yang temperatur ini biasanya ke arah panas dan dingin. Nah, ini kan, nah kalau dingin ya kira-kira semacam ini. Ini biasanya panas ke arah biru. Kalau kalau misalnya kita sedikit kuning sejuk ke arah kuning. Namun gini teman-teman, ini tergantung kebutuhan. Saya lebih sering menggunakan ke arah kanan, ke arah kuning. Naturalnya dapat. Kecuali teman-teman mungkin ke ini, mungkin ke ke Eropa lah, ke salju. Nah, itu beda ya. Kalau di tropis itu memang lebih
lebih sering, bukan apa tidak kepakai, tapi lebih sering ke arah ke kanan. Itu pun juga jangan terlalu banyak. Nah, oke. Kemudian di sini ada tin itu juga sebetulnya ke arah. Nah, ini ke arah di mana kita biasanya untuk monokrom dan lain-lainnya. Nah, monokrom warnanya biasanya suka bikin-bikin cover dan lainnya ini warnanya nggak terlalu kuat, tapi ada beberapa warna yang menonjol. Nah, itu yang warna biru. Ya, kira-kira gitu. Ini untuk kebutuhan kreatif. Oke, lanjut ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ini ya, bisa apa? Bisa menangkap. Nah, di sini ada blur. Blur ada tanda bintang. Itu artinya apa? Nah, blur ada bintang itu, nah harus berbayar. Nah, kok harus berbayar? Nggak masalah. Kalaupun nggak berbayar, nggak masalah. Kita kita jangan terjebak oleh karena wah harus bayar. Nggak juga. Kita yang gratis-gratis saja belum optimal, apalagi mikirin yang berbayar. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita abaikan aja, bukan kita abaikan. Sementara memang kalau berbayar ada fasilitas lebih. Tapi kalaupun nggak ada fasilitas, tetap aman kita berkreasi. Kemudian efek, ya. Nah, efek ini tekstur ini berkaitan dengan ini biasanya juga saya gunakan untuk misalnya untuk background agak sedikit lembut nih teman-teman, sedikit sedikit lembut. Kalau yang kanan ini eh, pori-pori, ya pori-pori foto ini keluar semua. Jadi kalau ini normal. Kalau misalnya kita ingin ya mungkin sedikit ini boleh. Ini sedikit halus. Kalau misalnya ada yang nah, ini sedikit halus nih. Ya, saya kembali lagi. Kalau clarity, nah clarity itu sedikit ya apa ya kayak kayak apa di cover-cover lah. Ini kan suka-suka foto itu ada sedikit bagian-bagian ngeblur ini bagian clarity. Nah, oke, nanti teman-teman bisa main-main di situ. Kalau di hash ini biasanya ke arah kayak misalnya sedikit ada kabut, ada kabut. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Ini nanti bisa praktek sendiri. Kemudian vignette. Nah, vignette ini ya, ini kan satu vignette itu ada satu apa ya? Satu kelebihan di mana kita bisa menjadi lebih lebih asik lah ya, lebih asik hasilnya. Kalau ke kanan itu vignette-nya itu yang di kanan kiri itu cenderung cenderung memutih. Kalau menggunakan amount, nah ya jangan banyak-banyak, ya cukuplah seperlunya aja sehingga hasilnya menjadi lebih apa ya? Coba kita lihat. Nah, tuh lebih tajam di tengah. Saya ulangi lagi. Wah, nah, 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 oke. Di sini ada midpoint. Midpointnya itu adalah dia hanya memperkecil dan memperbesar lingkaran, lingkaran aja. Nah, misalnya gini ya, ini saya midpoint, tuh lebih kecil aja. Nah, saya kembali ke atas ya, agak normal aja. Terus kalau feeder itu cenderung agak sedikit tajam dan ngeblur. Nih, kalau ke kiri, no tajam, kira-kira gitu. Tergantung kebutuhan. Nah, oke. Kalau roundness ini adalah dia agak sedikit apa ya roundednya round lingkarannya membesar dan mengecil. Nah, oke. Blurnya membesar dan mengecil. Oke. Nah, setelah selesai cukup itu aja. Saya ulangi lagi. Tadi menggunakan light, kemudian color, kemudian langsung ke effect. Oke. Nah, kemudian setelah selesai, ya kita share ya. Share aja kita share ke misalnya ke save copy to device lah ya. Oke. Nah, oke. View in gallery. Saya cek. Nah, ini udah muncul. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan, teman-teman ada yang tanyakan silakan. Ini kalau di handphone kita lebih tajam. Silakan, ada tanyakan silakan. Pak Jendro, aku mau nanya. Sip. Aku mau tanya, apakah Lightroom tuh bisa untuk edit warna di video nggak? Atau khusus foto aja?
Kalau memang untuk Lightroom ini fungsinya seringkali hasil foto, hasil foto. Nah, hasil foto. Itu. Heeh, jadi kan kita memanfaatkan untuk yang di hasil fotonya aja. Tapi kalau memang ini memang proses cepat aja sih. Ini proses cepat aja, hasil foto, jual. Kira-kira semacam itu. Kalau edit warna biasanya kita gunakan ada teknologi saya pakai AI biasanya. Nah, nanti di sesi yang beda nanti kita akan ke sana. Tapi kita fokus di editing by handphone. Kira-kira gitu. Ya, ya, kira-kira gitu ya. Nah, Oke, oke, baik Pak sip. Jendra. Ya, Terima yang kasih. sama-sama. Ya, yang lain? Ya, oke, baik. Nah, ini kita sudah punya hasil hasil foto nih. Ya, hasil foto kita sudah punya. Nah, rencananya hasil foto ini kita akan jual. Nah, oke, kita jual. Saya kembali lagi ke back, back. Oke, baik. Kita jual ke sebentar. Nah, oke, baik. Di sini kita udah ada companion. Nah, silakan eh, Dreamtime Companion ya, teman-teman. Coba nih saya mungkin ada yang belum tahu. Coba saya close all dulu. Datanya di sini coba Dreamtime. Nah, Dreamtime. Nah, oke. Ini teman-teman yang logonya yang di atas ini ya. Logonya atas di dreamtime.com companion. Nah, oke. Ya, ini nanti teman-teman sambil boleh lah ya, sambil praktik, sambil download boleh. Baik, saya kembali lagi ke companion. Ah, oke, sip. Nah, ini saya saya baru aja ganti handphone. Data saya lupa lah ini. Kadang-kadang eh, passwordnya. Jadi saya sudah punya gambar banyak. Tiba-tiba menghilang karena saya passwordnya itu dibikin sama itu lupa ya sudah nggak apa-apa lah. Ini kan sebetulnya eh, klien nggak kemana-mana lah. Ini kita kita aman lah ya. Di sini teman-teman eh, bikin akun nanti akan muncul semacam ini teman-teman. Caranya adalah eh, saya kalau kecepatan ini diingetin ya. Oke, di spend. Oke. Kemudian di sini kita juga oke, saya juga select kalau misalnya ke galeri, album ke galeri. Ntar ini saya belum ke galeri. Ya, di mana tadi? Oke, saya coba cek dulu ya. Ini tadi ke Lightroom, Lightroom. Oke, oke, ini saya save ke ya, saya share ke companion coba. Nah, oke, teman-teman. Kita bisa share ke companion, langsung bisa. Tapi ngambil dari itu juga bisa. Nah, di sini ada add title, yaitu teman-teman harus isi dalam format bahasa Inggris. Bahasa Inggris nggak usah pusing-pusing lah. Ini anggap aja kita juga sama-sama belajar ya. Di sini teman-teman di handphone silahkan download ini ya, translate aja. Udah langsung aja ya. Misalnya eh, foto stationery, pensil ya, pensil. Nah, gini aja deh. Alat alat tulis, kemudian bunga dan bunga, nah, dan dan bung
Alat tulis, ada radio ya. Radio dan bunga, bunga, bunga di atas meja kayu. Nah, oke, baik. Nah, ini udah langsung nih teman-teman. Kita klik ke, ya kita copy ya. Copy, kemudian lari ke sini, ke paste. Oh, sebentar. Saya kembali lagi. Kita select all, copy, kemudian ke sini kita hapus dulu, paste. Klik paste. Nah, oke, baik. Nah, teman-teman ini, nah, di situ di sebelah kanan ada tanda tertawa. Berarti sudah masuk, berarti sudah oke. Ya, oke, oke maksudnya oke, oke masuknya ya. Perkara diterima soal beda. Ini udah oke. Dan di sini yang kedua itu ada namanya bisa kayak estek lah ya. Ini coba kita cek, cek. Oh, ada stationery, ada wooden, stationery, radio, flower, atau boleh tambahkan. Ini rata-rata minimal ada 5 nih, ada 5. Misalnya tambahkan misalnya color, nggak apa-apa. Yang kita makin banyak makin oke sih. Nah, terus yang di bawah ini ada more info, more info. Nah, kita klik aja, ngikut aja nggak masalah, nggak masalah. Nah, oke. Kemudian setelah selesai, tinggal kita submit, klik submit. Nah, di sini ada tulisan average review time is under 24 hours. Yang artinya begini, kita menunggu 20 maksimal ya, maksimal 24 jam baru nanti kita direview. Nah, bagusnya ini kita misalnya unfinished ya. Jenderal misalnya unfinished online. Nah, di sini teman-teman, ini yang sudah ada. Biasanya kalau kalau misalnya di situ unfinished, coba kita cek. Nah, biasanya di sini, oh ini saya kebetulan diterima semua nih. Sebentar, klik kemudian, oke. Nah, ini baru ini yang sudah kita upload online ya, oke. Nah, ini biasanya kalau kalau apa ya hasil foto-foto semacam ini, misalnya semacam ini. Nah, ini hasil foto model-model semacam ini semua bagusnya ketika kita upload, tambahkan tadi ada yang namanya keterangan, kemudian di situ ada namanya apa ya, namanya apa, namanya hashtag. Nah, saya juga upload lagi ya, misalnya di sini, upload di sini deh. Nah, oke, upload, upload. Nah, sama nih. Ya, pasti ada keterangan-keterangan yang harus kita isi. Nggak usah pusing-pusing. Pagi hari, pagi hari di pagi aja suasana segar di pagi hari di Bintaro misalnya. Bintaro. Oke. Nah, oke. Nah, ini tinggal kita klik select all, copy, kembali lagi ke sini, ini ke paste. Nah, dan ini kurang satu nih. Coba yang sudah ada apa sih? Press, morning, atmosphere, Bintaro. Nah, ini terus ah, tambahkan saya itu light. Ini ya, Bintaro. Nah, saya ini caranya enter ya. Shiny. Nah, udah. Yang bawah, yang bawah itu kita klik. Nah, kita klik. Wah, udah. Ini kita klik bawah, submit. Nah, oke. Nah, kalau misalnya tidak diterima, itu kita biasanya di sini nih, teman-teman. Unfinished, kemudian di sini itu ada keterangan
ada keterangan harus diperbaiki. Misalnya, mungkin warnanya kurang tajam, kurang kuat. Nah, ini punya saya nih. Sorry, we are sorry, this image was not accept. Ini kebetulan yang saya kirimkan not accept, tidak terima. Nah, tuh your image might have one bla 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 bla. Ini ada warnanya kurang, croppingnya kurang kurang tepat. Kemudian komposisinya kurang bagus. Kemudian eksposnya kurang optimal. Nah, ini keterangan ini. Nah, setelah teman-teman perbaiki, nah ini teman perbaiki, kirim lagi, besar kemungkinan akan diterima. Tapi setelah dicek kembali loh ya, cek kembali sudah diperbaiki. Seringkali saya juga semacam itu sih di ACC. Oke. Rata-rata tadi ya, rata-rata kita ke 20 maksimal 24 jam. Nah, terus ada yang tanya, kira-kira ada nggak apa ya, tanda merah sini sini nih. Tanda merah itu ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu sambil diskusi yang sampingnya kabel. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Nah, coba. Kira-kira kemana? Ada yang tahu? Kita sambil diskus. Halo, teman-teman. Tanda yang diterima, Pak. Ah, ini gini. Ini tidak diterima. Ini ada ketentuannya. Kita dapat foto bagus nih, foto bagus. Tapi hasil kiriman, nah itu tidak bisa. Mereka tahu karena resolusinya pasti ke setajam-tajamnya foto, setajam-tajamnya foto. Ketika kita dari teman lah ya, dari teman, bagus banget nih, kita olah-olah, tetap aja mereka tahu. Oh, pasti under 3 pixel biasanya semacam itu. Mereka udah tahu. Nah, yang di bawah ini juga waktu motret agak kejauhan juga sih. Saya perbesar, wah agak kepecah, saya poles-poles, saya ternyata resolusinya jadi agak kecil. Nah, kira-kira gitu. Jadi apa ya? Untuk menjual hasil foto, teman-teman memang harus pure hasil fotonya, foto dari handphone sendiri, biar biar efisien. Yang kedua, bahwa sebagus-bagusnya foto orang, sorry, sebagus-bagusnya foto yang kita kirimkan itu memang harus dari hasil handphone kita sendiri. Nah, kira-kira gitu. Nah, oke, sambil kita discuss. Ya, oke, ini sebentar. Ini saya akan kirimkan ini ya, kirimkan ini, teman-teman. Kita kirimkan apa? Feedback form ya, sambil soalnya saya cek. Nah, feedback form untuk teman-teman nanti isi kira-kira. Oh, ada yang masuk lagi. Nah, silakan teman-teman yang akan bertanya silakan. Silakan ini sangat terbuka. Saya akan kirimkan ini ya, kirimkan feedback formnya. Oke. Silakan kita terbuka buat teman-teman ya. Nah, buat teman-teman saya kirimkan ini, saya copy, saya kirimnya ke ini ya, ke chat, kolom chat. Oke, Ctrl V. Nah, oke, nanti teman-teman silakan isi feedback formnya. Nah, ini feedback form. Kemudian untuk diisi di situ ada sedikit soal dan ketika teman-teman nanti menjawab soalnya, insya Allah kita akan bikinkan sertifikat. Oke, baik. Ini sambil saya baca apa ini ya, baca pertanyaan ini di kolom chat. Adakah ketentuan resolusi Pak? Gini, selama hasil foto sendiri, foto di handphone itu cenderung aman ya. Jadi kita pakai aja yang high res bisa, tapi secara umum kita hasil potret sendiri sebetulnya tinggi sih. Jadi aman. Tinggal nanti diolah secara apa ya? Secara di Lightroom-nya aja. Apakah adakah yang selain Lightroom banyak sih? Tapi yang paling paling powerful, paling nyaman itu di Lightroom.
Itu teman-teman saya fotografi. Dulu saya dulu saya juga tergoda oleh Lightroom, yaitu ketika di laptop sih. Laptop Lightroom ternyata nggak begitu lama, di handphone juga ada. Nah, itu akhirnya saya jadi kayak eh, paling mudah lah, kira-kira semacam itu. Kemudian oh, ke detect ya Pak, kalau bukan, ya benar. Ini Bima tadi menanyakan kalau bukan kamera sendiri cenderung ke detect, apalagi kiriman. Kecuali gini, kecuali kiriman bukan kiriman WA, itu gitu. Kecuali kiriman WA, dia kecil. Tapi kalau dikirim seperti dokumen, aman. Jadi kalau teman-teman misalnya si A mau kirim ke B ya, minta dong foto yang kemarin, hasil foto, misalnya hasil foto yang kemarin piknik atau hunting, nggak apa-apa, asal tidak dikirim sebagai kiriman picture WA, bukan. Dikirim ke WA boleh, tapi sebagai dokumen. Nah, kira-kira gitu. Kan ada ya ketentuannya ya, kirim foto as dokumen. Nah, itu aman. Artinya hasil fotonya tersebut masih tinggi. Nah, mungkin kalau di WA itu dokumen itu dia tidak ada gambarnya. Setelah dibuka, nah baru baru muncul picture-nya. Nah, kira-kira gitu. Oke, membuat tag minimal 5. Ya, oke, minimal 5 deh. Nah, sebenarnya gampang ya. Misalnya boleh reels atau mungkin bisnis atau paling bagus itu adalah berkaitan dengan objeknya. Reels boleh, shining boleh, atau mungkin objeknya mungkin bunga ya, bunga atau apa ya, warna ya, red gitu. Nah, yang penting itu makin banyak makin 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 bagus, makin sering dilihat oleh oleh si apa ya, developernya. Mengedit dulu foto di Lightroom ya. Nah, pertimbangannya begini nih, Mas Ahmad. Mas Ahmad, novel dari mana ya? Dari Bintaro juga, Pak. Oh, Puri Bintaro. Oke, baik. Wow, ini deketan dong ini. Bisa kita hunting bareng nih, Mas Ahmad. Ya, baik. Ini untuk mengedit dahulu foto. Pertimbangannya harus diedit. Pertimbangannya jadi lebih indah itu aja sih. Kenapa harus diedit? Mengapa ada yang namanya di saya pernah di media ya. Mengapa bukan hanya foto, tulisan pun perlu diedit. Supaya apa? Supaya lebih mudah diterima. Baik kalau tulisan lebih mudah diterima keterbacanya, kalau Lightroom lebih mudah diterima, ininya hasil hasil jepretannya lebih menarik. Nah, kira-kira gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa terjawab ya, Mas Ahmad ya. Oke, yang lain silakan. Datanya silakan. Ya, sambil boleh ini ya, boleh sambil praktek-praktek. Oke. Yang lain silakan. Nah, tanyakan kita banyak banyak diskusinya nih teman-teman, supaya teman-teman hal baru. Kemudian hal yang lain lagi adalah saya memang seringkali mengupload apa ya, mengupload karya tersebut ke semua media sosial. Pertimbangannya, toh nggak mungkin kalau kondisi sekarang, nggak mungkin nggak kecil kemungkinan dibaca kemudian dijual, kecil kemungkinan. Mengapa? Karena resolusi pasti kecil. Gambarnya sih oke tetap bagus, tapi resolusi kecil, jadi kecil kemungkinan. Kecuali ada teknologi yang bisa memperbesarkan size. Ada, nanti next akan kita bikin webinar tentang bagaimana ini membuat resolusi gambar kecil jadi tajam. Wah, itu beda lagi ya, tapi wilayah berbeda lah. Wilayah berbeda. Ada, tapi khusus di sore kali ini kita fokus bahwa teman-teman jualan hasil foto menjadi eh, menjadi kreator lah, konten kreator. Konten kreator kan macam-macam, menciptakan konten. Nah, konten di sini apa? Salah satunya adalah hasil foto. Nah, terus gini teman-teman, ini kalau misalnya foto tersebut memang nantinya kita akan diinformasikan setelah laku sekitar $100. $100 baru kita diinfokan. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini kan jadi apa ya? Jadi portfolio juga. Teman-teman, ini apa lapaknya? Saya sendiri gini teman-teman. Saya selama ini memang foto yang terjual banyak nggak sih? Nggak juga, nggak banyak. Cuman saya alhamdulillahnya juga sering diminta untuk membuat jadi trainer webinar tentang dunia kreatif yang diantaranya juga foto. Nah,
kalau misalnya kita memang mau membandingkan semacam itu, jadi ini foto jadi salah satu jualan, salah satu ini ya, salah satu lapak ya. Tapi lapak lain yang terbuka adalah kita menjadi trainer, kita menjadi kontributor, kita menjadi apa ya, kreatif ketika ada teman membutuhkan foto. Kadang-kadang saya juga misalnya di kafe, mereka udah melihat karya-karya kita, ini jadi apa ya, jadi punya jadi punya referensi mereka. Oleh karena itu, teman-teman yang punya Instagram itu saya sarankan ya, saran tapi wajib sih ya. Ini kita punya punya apa ya? Punya portfolio sebanyak mungkin kita setting di mana? Di setting di Instagram. Ini saya izin share kembali nih. Share kembali. Nah, ini coba saya share. Oke, ini saya coba share lagi. Ya, oke. Baik, ini saya share kembali tentang si eh, Instagram ya. Ini penting buat teman-teman juga menjadi menjadi saran jualan. Saya share kembali. Oke, saya share. Ya, saya share. Oke, saya share kembali. Oke. Ya, baik. Ini Instagram di ada di yang satu ini Instagram yang nah, ini semua karya ini semua Instagram ini memang saran saya memang semua harus full karya. Pak, saya ada 2 Instagram, nggak masalah. Ada yang satu memang personal, ada yang memang full untuk kita juga punya punya apa ya, punya punya bahan untuk jualan. Ini semua Instagram saya nih, semacam ini. Ini semua adalah karya-karya yang memang menjadi kebutuhan pasar apapun, memang saya semacam itu. Nah, ini kalau yang satunya lagi, ini silakan teman-teman ini untuk yang terbaru-terbaru, ini ada Instagram The Harmony. Silakan nanti teman-teman harmony.id ya. Silakan teman-teman eh, follow di kita. Nanti semua yang ada di sini, ini ada informasi kapan ada webinar lagi, kapan kita akan kolaborasi, kapan kita bisa bangun industri kreatif ini, kira-kira semacam itu. Nah, oke. Ya, sampai sini silakan ada tanyakan silakan. Ya, ya, oke. Nah, ini saya stop saya dulu. Nah, oke, baik teman-teman. Di sini kembali lagi saya ingatkan kembali untuk yang di kolom chat. Oh, oke, oke, baik. Ini untuk mengisi ini ya. Mengisi kolom ini saya copy lagi, Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V. Oke. Nah, silakan diisi ya. Supaya nanti saya bisa, kita selalu bikin ini nih teman-teman. Saya selalu bikin di kitanya, itu bikin bikin grafik ya. Grafik apa yang dibutuhkan ke depan apa, kemudian apa yang menjadi passion teman-teman, kita akan fasilitasi untuk bisa bikin eh, baik webinar atau mungkin kita akan bikin project kira-kira gitu. Baik, ini ada info dari Mas Kesuma. Jika foto yang diupload sudah review oleh developer, apakah untuk harga foto tersebut developer akan mematoknya? Nah, oke baik. Mas Kesuma dari mana? Bisa diinfo? Dari Bandar Lampung, Pak. Oh, mantap. Infonya dari mana, Mas Kesuma? Webinar ini? Dari dosen, Pak. Oh, Pak siapa? Ini Miss Tin. Oh, Mistin ya. Oh, ya, baik. Salam, salam kembali ya. Baik. Nah, ini Mas Kesuma. Ini untuk harga foto ini rata-rata ya. Ini ada yang harganya ada yang $5. Mereka yang menentukan gitu. Mereka yang menentukan ada $5, ada yang mungkin ada $7, ada yang $3. Kita nggak bisa mematok semacam itu karena ini adalah wilayah mereka.
oleh mereka, artinya begini, kita sudah diberi fasilitas untuk menjual ke mereka. Perkara harga mereka yang mengatur. Toh sebetulnya kita kita itu sebenarnya tinggal enaknya aja sih. Upload, terima info, dibayar. Nah, kira-kira gitulah semacam itu. Jadi kita hindari, wah nanti nggak laku, nanti harganya dimain sama dia. Itu kembali lagi jangan menjadi beban teman-teman. Saya punya ini sedikit gambaran ya. Saya punya teman-teman yang secara apa ya, secara kreatif itu ini sedikit agak sedikit keluar keluar area. Saya punya teman eh, akrab saya itu menjual lukisan, lukisannya itu terjual kira-kira sampai ke berapa ya? 750 sampai 1 M. Nah, tapi ketika ketika apa ya? Ketika saya tanyakan sebetulnya berapa sih harganya? Rata-rata nggak sampai 100 sampai 150. Nah, artinya kok bisa ratusan juta itu milik milik apa ya? Kolektor, ya nggak apa-apa. Nggak usah jadi beban. Kita juga gitu. Di sini kita ngirim foto, kemudian udah dikasih gratis lapaknya, dan kita diinfokan, dan kita terima hasilnya. Ya, itu aja sih. Kalau nggak ada hasilnya, ya masih banyak lapak yang bisa kita kembangkan. Saya sendiri dapat order, dapat project itu juga bukan hanya dari sini, tapi saya mengajar, kemudian saya diminta bikin project, bikin company profile dan lainnya. Hasil fotonya hasil dari main-main foto dengan Lightroom dari handphone. Nah, kira-kira gitu. Ya, oke, mudah-mudahan terjawab lah ya. Oke, nah, ada lagi yang tanyakan silakan. Kita banyak diskusinya nih, teman-teman. Mudah-mudahan bisa diterima ya, teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya nanti untuk apa ya hasil hasil filmnya kita akan dokumentasikan. Kemudian saya juga akan kirimkan juga untuk kalau misalnya butuh apa ya butuh PowerPoint boleh, nggak apa-apa. Nah, oke. Ya, teman-teman ini kan bisa jadi semua mahasiswa ya. Teman-teman ini kembali lagi saya sampaikan bahwa di Harmoni ini adalah awalnya komunitas, tapi alhamdulillah kita sekarang sudah punya jadi company. Dan teman-teman nanti silakan untuk tetap kalau misalnya dikirim ke Instagram, bisa kontak ke ini apa, boleh tag di ini IG, silakan nanti ikutan ya. IG-nya itu harmoni.id. ID. Oke, kalau misalnya saya, nah kalau ini punya saya itu Sujindro. Oke, sebentar ini saya cek lagi. Punya saya Sujendro. Jadi, nah, punya saya Sujindro yang gambarnya kartun lah, kira-kira semacam itu. Ya, oke, ini Sujindro. Oke, nah ini untuk IG saya. Ya, baik. Nah, oke, teman-teman. Ini mudah-mudahan di sore kali ini walaupun singkat, saya ingin teman-teman bisa apa ya, bisa mengembangkan dunia kreatif. Terus terang aja karya-karya seperti sekarang itu sangat prospektif. Karya-karya sekarang itu banyak membutuhkan. Hanya kadang-kadang kita nggak sadar, hanya kita nggak memperbanyak karya, kita kurang antusias. Nah, itu kan jadi bumerang buat kita. Pesaing kita, pesaing kita itu adalah orang-orang yang satu sekolahnya rendah, tapi mereka rajin berkarya sehingga bisa mampu leading dibanding kita nih. Kira-kira gitu. Ini tantangannya di situ nih. Nah, ini mungkin sebagian besar mahasiswa ya, sebagian besar mungkin mahasiswa. Nah, ini saya sampaikan juga. Sekarang di dunia kerja itu yang tertampung hanya 40% dari lulusan. Nyaris sebagian besar nggak tertampung dari lulusan. Kalaupun lulusan, apapun jurusannya. Sehingga kalau teman-teman nggak menambah menambah apa? Menambah knowledge, menambah latihan, menambah karya, maka akan terhempas. Itu ini kan saya juga apa ya? Saya juga juga share ya. Ya, alhamdulillah anak saya juga dari baru selesai.
Tapi memang sejak kuliah itu memang memang harus harus didorong untuk mempunyai banyak pengalaman. Sehingga pas lulus nanti tidak terlampau lama kita cenderung lebih diperhatikan. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, oke. Baik ini. Nah, ini kan pengantar saya. Yuk, selanjutnya silakan. Ada yang tanyakan silakan. Nah, Oke, saya Pak Jendra, siap. sore aku mau tanya, Mm-mm, eh, kalau semisal nih, karena kita kan nggak di apa jual ke platform, kita mm. kan bisa upload karya ke Instagram. Ah, ah, Tapi butuh mood board or something nggak sih Pak, biar terbranding? mm-mm. Kan biasanya content creator tuh punya branding tersendiri kan? Ya, Atau kita langsung bisa edit, langsung bikin atau upload karya ke Instagram langsung. oke, Jadi baik. kayak nggak perlu mood board dan lain-lain. Oh, Menurut baik. Bapak gimana? Oke, Thank baik. you, Pak. Sama-sama, baik. Nah, ini di Instagram, ini gini, ini agak unik nih. Teman-teman juga nanti perlu pahami juga bahwa Instagram itu memang paling bagus itu banyak hashtagnya, satu itu. Yang kedua, memang Instagram tuh kalau kita pikir-pikir, kita jalanin, itu memang menjadi lapaknya masih agak terlampau kecil. Sehingga teman-teman memang harus baiknya juga harus mulai membranding lebih bagus lagi, lebih lengkap lagi, misalnya dengan membuat website, website atau mungkin apa namanya blog. Dan blog itu di-share-nya kemana? Bisa ke Instagram. Jadi semua karya muncul di situ. Eh, ada sisi untung-untungan juga. Bagus nggak sih? Tetap bagus sih. Ada negatifnya nggak ada. Cuman memang kita harus memperbanyak lapak. Seringkali saya dipanggil sebagai apa ya kreator itu juga mereka tahu-tahu DM saya, nggak tahu dari mana. Tapi ternyata mereka memperhatikan. Ada aja orang itu yang memperhatikan Instagram kita. Ada. Sehingga ketika kita upload Instagram, pastikan itu bagus buat secara umum. Jangan jangan ini kayaknya bagus lah, jangan. Kalau kayaknya bagus berarti sifatnya adalah subjektif. Kalau subjektif berarti yang kemungkinan yang senang cuma kita sama teman kita aja. Nah, kira-kira semacam itu. Kembali lagi, banyak sedikitnya like tidak berpengaruh kepada laku atau tidaknya. Saya punya like banyak, saat beberapa itu banyak yang like, banyak ratusan. Tapi nggak ada satupun yang connect, mereka cuma like aja, komen aja. Tapi ada beberapa yang like sedikit, tapi DM, Mas bisa bikin A, bisa bikin B. Nah, itu adalah peluang kita. Sehingga kembali lagi Instagram tetap menjadi salah satu lapak jualan, tapi bagaimana juga teman-teman coba coba nanti bisa bikin di setting, bikin blog minimal blog, yang website juga oke. Hmm. Murah kok, bener. Ini murah. Ini Instagram yang mana? Oh, Instagram saya yang Sujindro nih. Yang Sujindro. Sebentar, ini saya share ya. Nah, saya ingin sambil saya jawab dulu ya. Saya ingin bertanya penaikan hasil foto ketika yang sudah terjual lewat apa? Ya, mereka infokan ke kita. Kan ada pendaftaran lewat email nih, Mas Rehan. Mengisi 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 apa? Mengisi companion itu eh, kita ada emailnya juga sih. Ada emailnya juga. Jadi nanti akan diinfokan dari sana. Nah, kira-kira gitu. Sebentar, ini saya share. Saya share, oke. Nah, ini Instagram saya, mukanya ya muka kayak gini lah. Mukanya muka muka ngantun lah kira-kira gitu. Nah, ini upayakan yang diupload itu upayakan sebaiknya sih karya-karya ya. Saya bikin animasi, saya bikin bikin apa ya? Menjelang Ramadan nih teman-teman. Nah, Ramadan itu juga salah satu satu potensi juga. Lah, kalau yang ini eh, ini Instagram Harmoni. Nah, ini tips nih teman-teman. Ini tips tips aja bahwa teman-teman kalau sekarang saya sarankan teman-teman yang laki-laki itu tidak alergi pergi ke pasar. Kira-kira kenapa? Kita diskusi. Kenapa nggak jangan alergi ke pasar? Bisa silakan. Ada yang tahu kenapa?
sebaiknya nggak lihat ke pasar. Yang cowok-cowok nih saya nanya nih, ada yang bisa bantu jawab? Oh ya, ohnya kurang. Oh benar, terima kasih Mas. Mas, Mbak Naila, benar. Ohnya kurang satu. Ya, oke. Banyak. Nah, oke, baik. Kenapa kita ke pasar? Ke pasar itu seringkali saya motret akan menambah ide. Udah pasti menambah ide. Coba teman-teman melihat sayur, teman-teman melihat ikan, teman-teman melihat human. Human itu ada yang manyun, ada yang senang, ada yang susah, dan itu adalah objek yang mahal. Sampai sekarang masih tertinggi itu ada di human. Mengapa di human itu tertinggi? Karena itu adalah momen. Saya motret, mau motret apa ya? Human. Saya juga bergerak di dunia fotografi, motret human. Itu adalah momen. Jadi kalau momennya nggak bagus, ya hasilnya kurang bagus. Walaupun diolah, jangan diolahnya dulu ya. Momennya jepretannya dapat dulu lah, kira-kira gitu. Wah, minimal 20 jepretan dapat lah, teman-teman. Makanya sekarang kalau mungkin nganter nganter mamanya atau mama papanya atau mamanya ya, atau mungkin ceweknya atau apa ke pasar, ayo lah. Nah, buat apa? Ya buat jualan. Nah, jualan apa? Foto. Nah, kira-kira gitu deh. Ya, ini saya just saran aja. Saya punya banyak foto-foto sayur, human, kemudian eh, tempat parkir, makanan. Wah, itu seger banget lah. Belum bikin video. Nanti kita akan mudah-mudahan bikin video ya menggunakan CapCut gimana agar lebih unik. Nah, kira-kira gitu. Oke. Nah, oke, agar bisa menambah bahan. Oke, sip. Oke. Ada lain yang tanyakan? Eh, ya, mudah-mudahan teman-teman udah mengisi apa feedback form ya buat kita evaluasi, dan silakan soalnya juga sudah saya bikin. Nanti insya Allah kita akan kirimkan sertifikat selama teman-teman mengirim ke feedback formnya. Oke. Wah, ini nggak terasa ya nih waktunya. Oh, habis. Nah, gini teman-teman. Ini kita discuss nih, kita discuss. Mudah-mudahan ada yang bisa jawab. Apa bedanya? Sekarang kan kita webinar ya. Apa bedanya webinar dengan workshop? Nah, oke. Ada yang tahu? Silakan. Ini kebetulan apa ya? Online. Kalau nggak offline, saya udah siapin hadiah nih. Ada yang tahu apa bedanya workshop dengan webinar? Ya kayak gini kan webinar. Ada yang tahu? Secara simpel, ya kita sudah dalam satu. Workshop lebih banyak prakteknya, sedangkan webinar memaparkan materinya. Oke, ini keren juga. Oke, workshop itu ada prakteknya, Sir. Oke, ada yang lain? Ya, oke, baik. Ini alhamdulillah ya, saya senang banget lah dengan teman-teman di sini. Workshop itu nambah knowledge, just nambah knowledge. Kalau workshop, sorry, kalau webinar itu nambah knowledge, webinar nambah knowledge. Kalau workshop itu nambah keahlian. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu yang membedakan di situ. Kalau beda ya, kalau webinar itu hanya nambah knowledge, ya kan saya udah praktek. Cuman kira-kira menikmatin, menikmatin apa ya, menikmatin teknologi. Workshop kita langsung bikin praktek dan bikin project. Nah, di situ ya. Jadi kira-kira semacam itu. Workshop nambah kalian, webinar nambah knowledge. Oke, ya baik. Ini Nah, oke teman-teman, nanti mudah-mudahan silakan nanti kalau misalnya sudah apa mulai senang hobi moto, silakan nanti tag saya, tag Harmoni, karena mengapa? Karena eh kita pingin, oh di sini, di feedbacknya di sini Mas. Ini feedbacknya saya copy lagi ya. Feedback formnya ini saya copy. Oh, sorry. Oh ini, oh adanya soal ya. Oke, baik nanti kan, nah, nanti gak apa-apa. Nanti untuk si jawaban feedback form sebentar ya sambil saya cek.
Nah, teman-teman untuk yang harus jual ya, ini yang tentunya juga bisa nanti teman-teman juga apa, bisa mulai kembangkan ya di dunia kreatif, apapun kondisinya, teman-teman juga bisa bisa untuk di Google. Nah, sebentar ini saya coba cek dulu ya. Nggak apa-apa, nanti nanti teman-teman bisa ke Google Form coba. Nah, ya nggak apa-apa, nanti teman-teman akan kita kirimkan lagi untuk yang apa, setting by email. Kemudian teman-teman bisa setting untuk yang di soal. Nah, tentunya juga akan menjadi penting untuk kita juga saling kolaborasi kira-kira semacam itu. Ya, ini silakan ada yang ditanyakan silakan. Oke. Ya, kalau ada teman-teman bisa apa ya, bisa untuk ditampilkan on cam untuk ini, on cam untuk bisa apa, foto bersama. Ah, oke, oke, membuat kita ah, ya oke, wah mantap, oke, oke, Ilham, salam kenal nih, wah oke, baik ini saya izin share screen dulu, oke, satu, dua, oh ya, sip, ini ada satu lagi ya. Oke, teman-teman, sore kali ini eh, kita cukupkan sekian dulu. Ini ada satu tambahan lagi. Bentar saya cek dulu. Eh, Oke, sebentar saya stop aja dulu. Ya, baik. Ini menjadi catatan kita. Kalau misalnya teman-teman ini supaya rajin berkarya ya, ada sedikit quote. Tinggalkan jejak di padang pengetahuan. Seperti petir menyambar, menggetarkan pikiran. Dalam setiap tanya kita temukan jawaban, di rimba ilmu kita temukan keajaiban. Ya, oke teman-teman, sore kali ini terima kasih waktunya teman-teman masih concern di kita dan kita terus jalin komunikasi, kita jalin kolaborasi. Saya di industri mudah-mudahan bisa lebih banyak bisa ikut ngembangin teman-teman yang menjadi concern teman-teman di dunia kreatif. Nggak mesti dari lulusan di kafe dan lainnya, tapi bisnis adalah untuk semua orang dan kita bisa kembangkan lebih optimal lagi. Ya, kira-kira gitu teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat berkah berkarya dan kita akan ketemu di webinar dan workshop di lain kesempatan yang lebih istimewa lagi. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak Waalaikumsalam. Chandra. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama Ima. Sukses Ima. Oke.